Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widarwati, Widya Iswara dari BPPP MPV Seni dan Budaya Yogyakarta. Menggunakan peralatan yang dijalankan dengan tenaga listrik untuk pembuatan kriya tekstil. Tujuannya agar siswa dapat lebih terampil dan tepat dalam mengoperasikan peralatan sehingga akan menghasilkan karya yang tepat. Peralatan listrik yang digunakan antara lain untuk peralatan membatik, kompor listrik, canting listrik. Kemudian untuk sablon antara lain hair dryer, setrika, alat pres sablon. Untuk menjahit antara lain mesin jahit high speed dengan alur benangnya, kemudian mesin jahit klasik atau dengan dinamo kecil, mesin bordir, mesin obras, dan mesin jahit hias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di Kriya Kreatif Batik dan Tekstil. Ini adalah salah satu ruangan kita untuk memajang karya-karya dari kakak-kakak kelas. Ini adalah di sini. Mudah-mudahan anak-anak sesuai pilihan jadi semakin mantap. Ini bisa Ibu tunjukkan kalau di sana itu adalah jahit tindas, kemudian bordir, itu jahit tindas juga, kemudian sebelahnya batik. Dan ini ekoprint, ini juga iya, tapi memakai kain sutra. Dan ini sablon, ini juga, ini batik tetes lilin, dan ini batik. Satu lagi, yang ini adalah makram. Kalau tenun itu ada di ruangan lain. Seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah tahu dari sekian banyak karya yang bisa dihasilkan, kira-kira ada yang tahu nggak kalau pengerjaannya itu harus dibantu dengan tenaga listrik? Ada yang tahu? Saya tahu. Ya, semangat semuanya. Coba Mbak siapa? Rizka. Mbak Rizka, coba apa? Itu mesin jahit buat proses jahit tindas, sama kompor listrik buat proses batik. Ya, betul. Bagus sekali. Baik, kalau gitu sekarang kita bertahap ya. Kita sekarang sama-sama untuk melihat pengoperasian dari peralatan membatik antara lain kompor dan canting listrik. Baik, kita sama-sama lihat yuk. Pertama kali kami kenalkan ini kompor, berbagai macam bentuk kompor listrik untuk batik. Tetapi ini saat ini dua saja yang kami perkenalkan. Ini yang bentuknya persegi ini bahannya hanya dari triplek. Nah, cara pengoperasiannya malam kita letakkan di mangkoknya, kemudian kita taruh, langsung kita masukkan ke stop kontak, kemudian kita tinggal memutar aja. On off-nya di sini. Kemudian kompor yang kedua, ini juga sama, kita alirkan listriknya, kita aktifkan, kemudian di sini tinggal mengaktifkan di sini. Jelas dan gampang ya. Ya. Cara mematikannya juga sama. Jadi penggunaannya kalau nanti sudah meleleh, baru kita bisa untuk mencanting. Kemudian kita beralih untuk yang canting. Kalau yang kita menggunakan kompor, cantingnya seperti ini, canting manual. Tetapi kalau kita sudah menggunakan canting listrik, kita tidak lagi menggunakan kompor. Jadi cara penggunaannya, malam kita isikan di bagian badannya. Kemudian kita carikan aliran listrik. Kemudian di sini ada tombol pengatur untuk panasnya malam itu. Kita tinggal putar. Untuk pertama kali mungkin kita bisa sampai pada maksimal. Tunggu sampai malam itu mencair. Ini sudah agak hangat nih. Kemudian kita langsung membatik di sini. Seperti menulis saja. Jelas anak-anak ya? Ya. Selamat mencoba dan selamat berkarya. Yuk, itu bisa dicoba gini.
Ya, sudah bisa ya mengoperasikannya. Baik, sekarang kita beralih ke sablon. Apa saja alat yang dipergunakan? Kebetulan sebelah kakak kelas kita baru praktek sablon. Kita coba melihat apa-apa yang dipergunakan yang mempergunakan listrik. Yuk, kita pindah ke ruang sebelah. Sekarang kita bisa melihat kakak kelas kita baru praktek sablon. Yang dipergunakan antara lain adalah mixer, kemudian hair dryer, kemudian alat press. Mohon bisa diperagakan Mas, gimana cara penggunaan alat press? Pertama-tama kita menekan tombol power untuk menghidupkan alat press. Lalu kita menunggu lampu indikator berwarna hijau untuk menggunakan mesin press. Lalu di sini ada pengatur suhu dan di sini ada pengatur waktu atau timer. Pertama-tama kita geser dahulu alat pressnya. Lalu kita tempatkan sablon di posisi tengah. Lalu kita kesampingkan lagi, kita press. Tunggu sampai alat berbunyi. Lalu kita angkat tuas, sampingkan lagi, lalu kita ambil kaos jadi. Jika tidak ada alat press, kita bisa menggantinya dengan setrika untuk merekatkan sablon pada kaos. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk di ruang jahit. Jadi segala macam mesin jahit kita ada. Itu ada mesin obras, ada mesin bordir, ada high speed dan lainnya. Nah, untuk mempelajari ini, mungkin ada anak-anak yang sudah biasa menjahit di rumah. Jadi untuk memberikan contoh. Kalau kemarin sih di daftar waktu wawancara itu Mas Nugroho ya? Sudah punya usaha di rumah. Ya, bisa nanti ya memberi contoh ke teman-temannya cara pengoperasian mesin, dimulai dari high speed, obras dan lainnya. Siap? Siap. Ya, terima kasih. Komponen-komponen yang terdapat pada mesin jahit high speed antara lain di sini ada meja mesin, kepala mesin atau badan bodi mesin. Di sini ada tempat menyepul dan kumparannya. Di sini ada tempat benang. Selanjutnya di bagian bawah ada tuas untuk menaikkan sepatu. Jadi untuk menaikkan sepatu bisa menggunakan tuas di kaki ataupun yang ada di bagian bodi mesin. Selanjutnya di bagian dalam ada tempat sepul dan sekoci. Dan yang terakhir ini ada tombol on off. Alur benang mesin high speed sebagai berikut. Yang pertama, kita pasangkan dulu sekoci dan sepul pada tempatnya. Kemudian pasangkan benang atas pada tempatnya. Lalu masukkan pada lubang di atasnya. Selanjutnya masukkan pada lubang pertama yang atas. Selanjutnya, masukkan benang dari atas, lalu ke atas lagi. Lanjut melalui kumparan, lalu ke jalur selanjutnya, dan masukkan ke bagian yang nanti untuk menarik benang atau yang berjalan ke atas dan ke bawah. Lalu yang terakhir, masuk di jarum. Setelah masuk di jarum, kita ambil benang bagian bawah. Jika semua benang telah dipasang, maka selanjutnya tinggal kita menjahit kainnya. Untuk dasar, kita mencoba dengan jahitan lurus terlebih dahulu. Jadi ini ada kendala, benang yang bawah menggumpal
Cara mengatasinya, kita buka terlebih dahulu bagian bawahnya, lalu kita keluarkan sekoci dan spoolnya, kita cek ada yang bermasalah atau tidak. Setelah itu dengan di kumparan ini kita benarkan juga. Jika sudah, pasangkan kembali, tutup, dan bisa digunakan untuk menjahit kembali. Mesin jahit portable ini bisa digunakan untuk jahit biasa ataupun jahit hias. Berikut tata caranya. Jika semua benang sudah terpasang, selanjutnya kita siapkan kain yang akan diberi hiasan. Lalu pilih salah satu hiasan yang tertera di mesin. Semua hiasan di sini sudah terprogram oleh mesin, jadi gambar dan hasil akan sama. Kita coba dengan hiasan huruf H. Tinggal kita naikkan jarum, putar tuas ke huruf H, lalu kita jalankan mesinnya. Motif yang terjahit dengan yang digambar akan sama. Motif yang kedua kita akan coba motif C. Motif yang terjahit dengan yang digambar akan sama. Kali ini kita akan mengoperasikan mesin obras dengan benang 3. Saya akan mempraktekkan tata cara penggunaan mesin jahit klasik dengan menggunakan dinamo. Jika semua benang sudah terpasang, langkah selanjutnya tinggal menjahitkan kain dan menginjak pedal dinamo. Ya, Dinugro, sekarang dicoba sekali lagi untuk yang head speed ini. Satu kali contoh, nanti teman-temannya biar bisa ngikuti langsung. Ya, coba. Ya, baik anak-anak, sudah jelas ya. Teman kita sudah ngasih contoh. Terima kasih Nugroho. Baik, sekarang duduk di kursi masing-masing. Kita bagi kertas. Anak-anak nanti menjahitnya tanpa benang dulu. Jadi hanya jarum. Itu nanti untuk mengetahui injakan kita dengan jarumnya. Jadi kesesuaiannya. Oh, kalau saya injak kencang ternyata jarumnya jadi cepat gitu. Nah, nanti kalau sudah ini semua sudah mahir, nanti anak-anak baru dengan benang ya. Jadi pertama garis lurus, kemudian lengkung, dan terakhir spiral. Kalau tiga-tiganya ini sudah anak-anak sudah lancar, itu nanti berkarya apapun sudah sangat enak. Kita mulai? Ya. Kita hidupkan dulu mesin. Jangan langsung diinjak, tetapi tunggu dulu suara mesin sampai tenang. Setelah tenang baru kita mulai. Kita coba dulu garis lurus sambil kita merasakan kesesuaian antara gerakan kaki dengan gerakan tangan. Injakannya tidak usah terlalu keras dulu, ya. Ya. Mulai yang lengkung. Ya, alhamdulillah anak-anak sudah bisa merasakan ya seperti apa mengoperasikan mesin high speed. Besok ada waktu langsung belajar yang obras, belajar bordir dan lainnya. Pokoknya belajar. Kalau di rumah ada mesin itu bisa digunakan. Kalau tidak, di waktu luang anak-anak bisa masuk kelas, minta izin guru yang piket, minta izin mau belajar menjahit ya, seperti itu. Ya, sekarang kertas itu jangan dibuang, tapi pakai sebagai kenangan. Disimpan, kemudian rapihkan kembali mesin seperti semula.
Tidak ada kata berhenti dari belajar. Selalu belajar, berusaha dan semangat untuk menciptakan karya-karya yang inovatif terkini. SMK bisa, SMK hebat.